YouTube Bimbel Chief. Pada video kali ini kita akan membahas hambatan kawat penghantar arus listrik. Nah, kan kalian tahu bahwa kabel di rumah kalian itu kawat penghantarnya yang ada di bagian dalam kabel itu namanya kawat penghantar. Nah, kawat penghantarnya itu menggunakan bahan tembaga. Apakah kalian pernah bertanya-tanya kalau misalnya bahan tembaga tersebut diganti dengan bahan lain? Misalnya kita menggunakan bahan dari perak atau bahan dari aluminium atau bahan dari emas, apakah boleh? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan bahas bersama-sama pada video berikut. Oke guys, sekarang kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat. Nah, hambatan kawat di sini itu ialah sesuatu yang menghalangi arus listrik agar bisa sampai ke perangkat yang akan dialiri listrik. Jadi, semakin besar nilai hambatan kawat, maka arus listrik yang mengalir itu juga semakin kecil. Sedangkan semakin kecil nilai hambatan kawat, maka arus listrik yang mengalir itu semakin besar. Seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat. Yang pertama ada namanya panjang kawat. Untuk panjang kawat itu berbanding lurus dengan nilai hambatan kawat. Apa maksudnya? Kalau misalnya kawat yang digunakan itu semakin panjang, maka nilai besar hambatan yang dihasilkan juga itu akan semakin besar. Sedangkan kalau kawat yang digunakan itu pendek, maka nilai hambatan yang dihasilkan juga itu akan semakin kecil. Jadi kalau misalnya kalian mau nilai hambatannya itu kecil sehingga arus listriknya itu besar, maka kalian boleh memperpendek ukuran kawat yang digunakan. Seperti itu guys. Yang kedua ada namanya luas penampang. Luas penampang dan besar hambatan kawat itu berbanding terbalik. Jadi, semakin luas kawat penghantar yang digunakan, maka akan membuat besar hambatan kawat semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil luas kawat penghantar yang digunakan, maka akan membuat nilai hambatan kawat semakin besar. Faktor yang terakhir itu adalah hambatan jenis kawat penghantar. Untuk hambatan jenis ini nilainya berbanding lurus dengan besar hambatan kawat. Semakin kecil hambatan jenis, maka nilai hambatan juga akan semakin kecil. Sedangkan semakin besar hambatan jenis, maka nilai hambatan kawat juga akan semakin besar. Jadi, semakin tinggi nilai hambatan jenis pada suatu kawat penghantar akan menyebabkan hambatan kawat menjadi besar. Nilai hambatan kawat yang besar akan menyebabkan nilai arus listrik yang mengalir semakin kecil. Oleh karena itu, kalian harus memilih dengan betul bahan kawat penghantar yang kalian gunakan. Oke. Nah, berdasarkan ketiga faktor tadi, maka rumus hambatan kawat penghantar itu adalah R sama dengan hambatan jenis dikali L per A, di mana R itu adalah hambatan, satuannya ohm, hambatan jenis itu satuannya ohmmeter, terus L itu panjang kawat, satuannya meter, dan A itu luas penampang, satuannya meter pangkat 2. Nah, kalian perhatikan di tabel berikut. Ini kan ada beberapa bahan beserta dengan nilai hambatan jenisnya. Kan tadi sudah dibilang bahwa kalau mau nilai hambatan kawatnya itu kecil, berarti nilai hambatan jenisnya juga itu harus kecil. Nah, kan kalian tahu bahwa kawat penghantar arus listrik yang biasa digunakan itu pada kabel terbuat dari tembaga, kan? Seperti yang dibilang di awal video tadi. Sebenarnya kita bisa menggunakan bahan lain, yaitu perak. Kan kalian lihat di tabel bahwa perak itu menghantarkan listrik jauh lebih baik daripada tembaga. Kenapa? Ya karena nilai hambatan jenis perak itu lebih kecil daripada nilai hambatan jenis tembaga. Jadi berarti kalau kita menggunakan bahan perak di dalam kabel, berarti dia lebih bagus sebenarnya untuk menghantarkan arus listrik. Tetapi perak tidak efektif dijadikan sebagai kawat penghantar karena dilihat dari sisi ekonomisnya kan perak itu harganya lebih mahal daripada tembaga. Jadi yang lebih banyak digunakan
pada kabel di rumah sebagai kawat penghantar itu menggunakan bahan tembaga. Itu jawabannya guys. Jadi kita bisa menggunakan bahan lain selain bahan tembaga, yaitu perak. Cuman kan perak itu harganya lebih mahal daripada tembaga. Makanya kita menggunakan bahan tembaga sebagai kawat penghantar pada kabel. Seperti itu guys. Oke, kita masuk ke soal untuk kalian belajar bagaimana cara mengaplikasikan rumus dari hambatan kawat penghantar. Soal pertama, diketahui sebuah kawat penghantar memiliki panjang 100 meter, luas penampangnya itu adalah 2,5 mm pangkat 2 dan hambatan jenisnya sebesar 17 kali 10 pangkat minus 7 ohm meter. Yang kalian disuruh adalah tentukan besar hambatan kawat tersebut. Berarti kita tuliskan dulu apa yang diketahui di soal. Yang diketahui itu panjang kawat berarti L-nya yaitu 100 meter. Kemudian luas penampang A-nya 2,5 mm pangkat 2. Kemudian hambatan jenisnya itu adalah 17 kali 10 pangkat minus 7 ohm meter. Yang dia tanyakan itu berarti nilai R-nya, besar hambatannya. Nah, sebelum kalian masukkan di rumus, perhatikan dulu satuannya. Sudah sesuai atau belum dengan satuan yang disepakati di rumus? Nah, L itu kan satuannya meter, sudah sesuai. A itu di rumus, itu satuannya meter pangkat 2, bukan milimeter pangkat 2. Berarti ini kita ubah ke meter menjadi 2,5 dikali 10 pangkat minus 6 meter pangkat 2. Hambatan jenis satuannya ohm meter sudah sesuai. Kalau sudah, masukkan di rumus. R sama dengan hambatan jenis dikali L per A. Berarti R sama dengan hambatan jenisnya itu adalah 17 kali 10 pangkat minus 7, L-nya itu 100, per A-nya itu adalah 2,5 dikali 10 pangkat minus 6. Maka ini kita bisa selesaikan. R sama dengan 17 kali 10 pangkat minus 5 per 2,5 dikali 10 pangkat minus 6. Maka nilai hambatan kawat dari soal ini sebesar 68 ohm. Seperti itu. Sebuah kawat memiliki hambatan sebesar 2 ohm. Apabila panjang kawat 2 meter dan luas penampangnya 0,35 cm pangkat 2, berapa besar hambatan jenis kawat tersebut? Berarti yang diketahui di soal itu adalah nilai R-nya sebesar 2 ohm. Kemudian panjang kawatnya itu 2 meter dan luas penampangnya itu adalah 0,35 cm pangkat 2. Ini kita ubah ke meter pangkat 2 menjadi 0,35 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Yang ditanyakan itu nilai hambatan jenisnya. Oke, berarti masukkan di rumus. R sama dengan hambatan jenis kali L per A. Ganti masing-masing yang diketahui R itu 2, hambatan jenis yang ditanya, L-nya juga 2, per A-nya itu 0,35 kali 10 pangkat minus 4. Berarti 2 sama dengan ini kita kali per 0,35 kali 10 pangkat minus 4. Ini kita kali silang, berarti 2 kali 0,35 kali 10 pangkat minus 4 itu hasilnya adalah 7 dikali 10 pangkat minus 5 sama dengan 2 dikali hambatan jenis. Maka nilai hambatan jenisnya itu adalah 7 kali 10 minus 5 kita bagi 2, nilainya itu adalah 3,5 dikali 10 pangkat minus 5 ohm meter. Oke, jadi soal tidak selamanya menanyakan terus menerus itu nilai hambatan, nilai besar hambatannya. Bisa saja yang dia tanyakan itu adalah hambatan jenisnya atau panjang kawatnya atau bisa juga luas penampangnya. Kalian harus pintar membolak-balikan rumus guys. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.